Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nafian Faizur Yandriansah, NPM 2201011064 dari kelas E. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang ijtihad. Jadi secara bahasa itu ijtihad merupakan bentuk masdar dari kata ijtihada yajtahidu ijtihadan. Kata ini digunakan sebagai penanda mewujudkan sesuatu hal. Karenanya kata ini tidak digunakan kecuali pada aktivitas yang berat. Sedangkan sisi terminologisnya, ijtihad mempunyai banyak pengertian. Seorang ulama Al-Amidi mendefinisikan ijtihad sebagai pengerahan segala kemampuan untuk mendapatkan pengetahuan yang bersifat asumtif terhadap hukum-hukum syara'. Sedangkan ijtihad secara garis besar juga disepakati bahwa ijtihad adalah sebuah aktivitas penggalian terhadap hukum-hukum yang belum terjelaskan secara qat'i dalam teks. Aktivitas tersebut hanya mungkin dilakukan oleh seseorang yang mempunyai kapasitas keilmuan yang memenuhi persyaratan untuk menjadi mujtahid. Hukum-hukum yang dicari, status hukumnya adalah hukum yang mempunyai keterkaitan dengan perbuatan orang dewasa atau yang disebut juga mukallaf, dan kualitas hukumnya bersifat asumsi. Syarat-syarat ijtihad. Dibukanya pintu ijtihad dalam hukum Islam tidak berarti bahwa setiap orang dapat melakukan ijtihad. Hanya orang-orang memiliki syarat tertentu yang mampu berijtihad. Syarat-syarat tersebut yaitu antara lain. Jadi yang pertama syaratnya adalah mengetahui tata bahasa Arab. Ulama usul fiqh sepakat bahwa seseorang mujtahid harus mempunyai pengetahuan terhadap tata bahasa Arab. Hal ini disebabkan Al-Quran yang di dalamnya terkandung ajaran syariat Islam dan as-sunnah yang merupakan penjelas dari Al-Quran. Keduanya datang dalam bahasa Arab. Menurut Al-Ghazali, seperti yang dikutip Abu Zahra, penguasaan bahasa Arab yang dimaksud ialah sampainya seseorang pada taraf pengetahuan tertentu sehingga mampu memahami gaya pembicaraan orang-orang Arab dalam bahasa mereka. Yang kedua, mempunyai pengetahuan terhadap Al-Quran beserta nasik dan maksudnya. Pengetahuan mendalam terhadap Al-Quran adalah pokok bagi ajaran Islam dan referensi utamanya, maka penguasaan mujtahid pada bidang tersebut adalah keharusan agar seorang mujtahid mampu mengetahui ayat-ayat ahkam secara terperinci. Yang ketiga, mengetahui as-sunnah. Seorang mujtahid wajib mengetahui setiap hadis yang mempunyai kandungan hukum, yaitu dengan mampu membaca dan memahami kandungannya. Di samping mengetahui status hadis, mengetahui hal-hal yang telah dinasak. Keempat, mengetahui tempat-tempat terjadinya konsensus ijma. Mengetahui tempat perkara terjadinya perselisihan di kalangan ulama. Seorang dapat dengan jelas mengetahui perselisihan pendapat yang terjadi di kalangan fuqaha. Dengan pengetahuan itu, seorang mujtahid mempunyai kemampuan menimbang antara sahih, ghairu sahih, dan dapat membedakan antara pemahaman yang jauh dari maksud Al-Quran dan As-Sunnah. Yang kelima, mempunyai pengetahuan terhadap qiyas. Karena ijtihad ini sangat erat kaitannya dengan qiyas, sehingganya pengetahuan tentang metode qiyas mutlak diperlukan. Bahkan As-Syafi'i sendiri mengidentifikasikan ijtihad ini dengan qiyas. Yang keenam, memahami maqasid al-ahkam. Sebagaimana diketahui bahwa maqasid al-ahkam adalah rahmat bagi manusia, seperti dijelaskan dalam ayat Al-Anbiya ayat 107 yang artinya, dan tiadalah kami mengutus kamu melainkan untuk menjadi rahmat bagi semesta alam. Kemudian macam-macam ijtihad. Secara garis besarnya ijtihad dibagi atas dua bagian, yaitu ijtihad fardhi dan ijtihad jama'i. Ijtihad fardhi ialah ijtihad yang dilakukan oleh perseorangan atau beberapa orang yang tak ada keterangan bahwa mujtahid lain menyetujuinya dalam suatu perkara. Ijtihad semacam inilah yang pernah dibenarkan oleh Rasulullah SAW kepada Mu'az ketika Rasul mengutus untuk menjadi qadhi di Yaman. Sesuai dengan pula ijtihad yang pernah dilakukan Umar bin Khattab kepada Abu Musa al-Asy'ari dan Suraih. Umar dengan tegas mengatakan bahwa Suraih, apa-apa yang belum jelas bagimu dalam as-sunnah, maka berijtihadlah padanya dengan menggunakan daya pikiranmu. Kemudian yang selanjutnya ijtihad jama'i adalah suatu ijtihad dalam suatu perkara yang disepakati oleh semua mujtahid. Ijtihad semacam ini yang dilakukan oleh hadis Ali ketika menanyakan kepada Rasul tentang urusan yang tidak ditemukan hukumnya dalam Al-Quran dan as-sunnah. Ketika itu Nabi SAW bersabda, kumpulkanlah untuk menghadapi masalah itu orang-orang yang berilmu dari orang-orang mukim
Dan jadikanlah hal ini masalah yang dimusyawarahkan di antara kamu, dan janganlah kamu memutuskan hal itu dengan pendapat oleh seseorang. Demikian tadi penjelasan singkat mengenai ijtihad. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya Hari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.